Soal nomor 1. Perkara yang ada sengketanya disebut dengan A. Party verzet, B. Der den verzet, C. Eksekusi, D. Gugatan. Jawabannya adalah D. Gugatan. Perkara yang ada sengketanya disebut dengan gugatan. Gugatan adalah sengketa hak. Sedangkan dalam permohonan tidak ada hak yang dipersengketakan. Yang dipersengketakan dalam gugatan adalah soal hak dan hukum. Soal nomor 2. Dalam sebuah perjanjian ada ketentuan yang mengatakan bahwa si kreditor diberi hak untuk menentukan gugatan ke pengadilan yang disukai kreditor. Bila nomisili debitur dengan tanah yang merupakan jaminan berbeda, maka untuk kemudahan sita eksekusi atas tanah milik si debitur, sebaiknya gugatan diajukan melalui A. Pengadilan negeri di mana tanah milik debitur berada, B. Pengadilan negeri di mana debitur berdomisili, C. Pengadilan negeri di mana kreditur berdomisili, D. A, B, dan C salah. Jawabannya A. Pengadilan negeri di mana tanah milik debitur berada. Dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di mana tanah debitur berada, maka untuk melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut tidak perlu lagi meminta delegasi. Jurusita dari pengadilan negeri di wilayah mana tanah berada bisa langsung menyitanya tanpa meminta bantuan kepada pengadilan negeri yang lain. Soal nomor 3. Untuk dapat mewakili pihak lain dalam suatu perkara, pihak yang mewakili sebagai advokat harus mempunyai A. Kartu izin advokat, B. Rekomendasi dari organisasi advokat, C. Surat kuasa khusus, D. A dan C benar. Jawabannya adalah D. A dan C benar. Kartu izin advokat menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai kualifikasi sebagai advokat. Sedangkan surat kuasa menunjukkan bahwa pemegang kartu advokat bersangkutan dipercaya oleh orang lain untuk menyelesaikan suatu urusan hukum. Soal keempat. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dimohonkan penggugat. Dikenal dengan istilah A. Ultra kanan, B. Ultra vires, C. Indubio pro reo, D. Ultra petita. Jawabannya D. Ultra petita. Pasal 178 ayat 3 HIR, hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut. Soal nomor 5. Bila sebuah perseroan terbatas dinyatakan valid, maka gugatan ditujukan kepada A. Pemegang saham, B. Menteri Hukum dan HAM, C. Kurator, D. Menteri Perdagangan. Jawabannya adalah C. Kurator. Dalam keadaan normal, yang mengurus perseroan terbatas adalah direksi. Namun apabila perseroan dinyatakan sudah valid, maka yang mengurus perseroan terbatas adalah kurator. Salah satu fungsi kurator adalah mengambil alih perusahaan setelah dinyatakan valid oleh pengadilan. Soal nomor 6. Yang melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara adalah A. Panitra,
B. Jurusita pengadilan. C. Hakim. D. Pegawai administrasi pengadilan. Jawabannya adalah B. Jurusita pengadilan. Pemanggilan kepada para pihak adalah salah satu tugas dari jurusita pengadilan negeri. Tugas jurusita yang lain adalah mengeksekusi putusan pengadilan. Soal nomor 7. Perkara yang dikecualikan dari proses mediasi adalah perkara A. Perkara perselisihan hubungan industri. B. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. C. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, ketiga perkara di atas tidak wajib melalui proses mediasi. Jangka waktu untuk menyelesaikan perkara ini terbatas. Jika harus menempuh mediasi, kemungkinan perkara ini tidak dapat diputus oleh hakim sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam aturan beracara, karena melewati waktu penyelesaian perkara. Soal nomor 8. Apabila dalam suatu gugatan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, maka gugatan A. Diajukan kembali gugatan baru. B. Ditolak. C. Tidak dapat diterima. D. Gugur. Jawabannya adalah C. Tidak dapat diterima. Jika dasar untuk menuntut sesuatu tidak jelas, maka tidak ada dasar bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan. Apabila posita dengan petitum tidak nyambung, berarti apa yang dimohonkan dalam petitum tidak ada dasarnya. Gugatan yang seperti ini apabila diputuskan tidak dapat diterima. Soal nomor 9. Eksepsi absolut hanya dapat diajukan A. Kapan saja selama masih berlangsung pemeriksaan perkara. B. Pada saat mengajukan jawaban. C. Dapat diajukan pada saat pemeriksaan banding atau kasasi. D. Tidak ada pengaturan. Jawabannya adalah B. Pada saat mengajukan jawaban. Sebelum memasuki pokok perkara, tergugat harus mengemukakan bahwa pengadilan negeri tidak punya kompetensi secara absolut, sehingga tidak berwenang untuk menangani perkara. Soal nomor 10. Yang tidak termasuk biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 HIR adalah biaya A. Biaya pemeriksaan setempat. B. Kepaniteraan pengadilan dan biaya materai. C. Advokat. D. Biaya saksi, ahli atau juru bahasa. Jawabannya adalah C. Advokat. Biaya perkara menurut pasal 182 HIR antara lain adalah ongkos kantor panitera pengadilan dan ongkos materai yang perlu dipakai dalam perkara, ongkos saksi, ahli atau juru bahasa, ongkos pemeriksaan setempat, gaji pejabat yang disuruh.